Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Untuk hari ini kita akan membahas saham. Ada 12 saham, gitu kan. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Dan untuk yang nonton video ini, saya mohon di like juga, dan silakan komen di kolom komentar untuk saham-saham yang mau dibahas untuk hari berikutnya, gitu kan, esok harinya. Teman-teman, untuk hari ini tanggal 25 Juni 2021, kita coba akan membahas IHSG yang sekarang ini emang cenderung turun, gitu kan, kalau melihat dari teknikalnya, gitu kan ya. Kita melihat di sini IHSG masih akan bergerak di kisaran 5980 di bawahnya, dan posisi atasnya yaitu di resistnya di EMA 10-nya di 6038 di situ. IHSG supportnya di 5980. Kenapa IHSG dalam minggu-minggu ini turun, gitu kan? Karena ada isu-isu tapering lagi, keluar lagi, gitu kan. Yang kemarin sudah agak tenangan, sekarang malah keluar lagi, gitu kan. Yang akan membuat emerging market kemungkinan besar kan dananya capital outflow, gitu kan, keluar kembali dari emerging market, gitu kan. Keduanya dengan adanya tapering mungkin akan menjadi beban buat pemerintah, gitu kan, karena mungkin bunga akan naik, gitu kan, suku bunga akan naik, dan itu yang akan menjadi beban buat pemerintah yang sekarang ini kita rasio utang kita juga cukup lumayan, gitu kan, utang kita yang cukup lumayan besar juga, gitu kan, nominalnya, yaitu yang mungkin dipikirkan atau yang mungkin menjadi bahan pemikiran dari beberapa investor, gitu kan ya, gitu, dengan adanya tapering ini, gitu kan. Jadi bukan hanya capital outflow, tapi juga perhitungan yang menjadi perhitungan dari beberapa investor, utang Indonesia yang cukup lumayan untuk sekarang ini, yang itu menjadi bahan pemikiran dari beberapa investor. Ya teman-teman, IHSG jadi untuk hari ini akan bergerak di kisaran 5980 supportnya, dan di atasnya ada di 6038 resistnya ya. Untuk di EMA 10 resistnya, dan supportnya di MA 25 di 5980. Saham-saham yang akan kita bahas untuk hari ini adalah PNBS. PNBS sendiri posisinya sekarang di posisi kemarin cukup bagus ya, tutup 155. Kalau kemarin teman-teman dengerin ulasan yang kemarin, kita udah 3 hari kalau nggak salah kita ulas PNBN ya, yang pergerakannya dari mulai di sini, gitu kan, melihat udah mulai mau mantul, gitu kan. Ini kan tadinya di sini golden cross mulai, gitu kan, saya melihat. Nah di sini saya mulai ada rekomendasi, kemarinnya juga rekomendasi, dan pas hari Kamis break dari 135 sampai 140 dan 155 ya. Sebenarnya kalau melihat dari sisi teknikal ya, kemarin sih targetnya 150.
di resist di situ, tapi ternyata bisa di breakin 150 dan tertingginya 162 gitu kan. Dan hari ini kelihatannya untuk PNBS kemungkinan saya lihat dari teknikalnya akan konsolidasi dulu posisinya. Kalau 160-nya mungkin masih belum berhasil diberikan kembali, misalnya seperti kemarin kan 162, tapi setelah mencapai resist yang itu turun gitu kan, dan tutup masih di 155. Hari ini kita melihat ada support di kisaran 150 gitu kan. Di sini 150 support di 150. Jika 150 masih tetap berhasil ditahan, ada kemungkinan di 150 ini adalah akan berbalik gitu loh. Kalau support 150-nya berhasil ditahan ya. Di 150, tapi kalau 150 jebolin mungkin arahnya support di 141 di situ teman-temannya. Support 1 ada di 150 dan support 2-nya ada di 141 ya. Resistnya sementara di 160. Jika 160 berhasil break, resist 1 ada 160, resist 1 berhasil break, dia akan mencoba ke 170. Di situ ada 170, 168 sampai 170 ya. Nah, 170 break, 173 168 170 di situ. Antara resist di situ, jika break maka dia akan mencoba level berikutnya tertingginya kembali di 180 gitu kan ya. Itu untuk si PNBS. Tapi kalau tidak, mungkin dia akan konsolidasi antara 140 sampai 150 ya. Konsolidasinya sih di kisaran itu kalau saya lihat ya, dengan teknikalnya dia gitu kan. Ini kan ya konsolidasinya antara kisaran 147 sampai 155 kalau melihat dari teknikal di sini ya. Nah, jadi perhatikan di situ di 150-nya dulu, perhatikan support itu kalau dia tidak berhasil nahan, mungkin akan kembali dia turun dulu. Tapi kalau dia berhasil nahan, dia akan naik gitu kan ya untuk si PNBS. Oke, berikutnya ada PMMP. PMMP ini dia kemarin berhasil breakout dari tertingginya dia di 430 gitu kan. Jadi dia tutup 440. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali naik. Support 1 ada di 430 ya. Kalau dia berhasil misalnya hari ini ada turunan dulu sedikit 430, kalau mau spekulasi buy boleh gitu kan, antara kisaran 430 sampai 440. Kalau dia kembali mental maka arah berikutnya ada di 460 ya untuk si PMMP ini ya. Resist 1460 ya kalau melihat dari pergerakannya gitu kan. Nah, untuk berikutnya ada Boga. Nah, saham Boga ini pun dia saya lihat di sini kan udah mulai golden cross ya, antara MA10 ini yang warna hitam dan MA25-nya yang warna merah. Pergerakannya dia kemarin cuma sampai 1410 Boga. Nah, kalau melihat dari ininya pergerakannya dia akan kembali mencoba ke resist yang di 1440-an ya di sini ya, kisaran ini ya. Nih, resistnya 1440 untuk dia gitu kan. Dia akan mencoba resist itu. Jika 1440 break maka dia akan ke 1460 dulu gitu kan. 1460
dia akan mencoba level itu gitu kan ya. Untuk Boga resist di 1440 dan 1460. Supportnya sendiri posisinya kalau dia bertahan di 14 gitu kan, di 14 ada support 1395, sorry itu ya. Support 1 di 1395, resist satunya ada di 1440 ya. 1440 untuk Boga. Oke, berikutnya ada Jirek. Nah, Jirek juga baru mental dari posisi MA10 yang kemarin sempat turun-turun 2 hari. Nah, terus hari ini Kamis dia mental dari MA50-nya tutup di MA5 ya, di posisi 615 gitu kan. 615 kalau saya perhatikan kalau hari ini break kembali maka dia akan mencoba level 650 ya. Di situ teman-teman perhatikan ada resist di 650-nya ya untuk si Jirek. Supportnya posisi di 600-an ya. Support 1 untuk Jirek ada di 600 dan resistnya resist 1 di posisi untuk Jirek ini ada di 650 ya, di Bollinger Top-nya di 650. Berikutnya ada BRMS nih. BRMS posisinya BRMS ini kemarin tutup di bawah di 105 ya. Di kuning kembali sih sebenarnya gitu kan, cuma maksudnya dia udah naik sampai tertinggi di 111 dan turun di 105 kembali tutupnya, sempat turun di bawahnya yaitu 101. Untuk si BRMS support masih di kisaran 100 gitu kan, support 1 di 100 dan resistnya untuk BRMS ini masih di 113 ya teman-teman. Jika dia berhasil break 113 baru ada kemungkinan dia akan kembali melanjutkan untuk ke arah berikutnya yaitu 120-an kembali ngetes di situ ya untuk si BRMS. Jadi perhatikan kalau melihat dari chart dia sudah mulai golden cross dan volume 2 hari ini di atas rata-rata gitu kan, walaupun kemarin sih hari Kamisnya tidak sebesar hari Rabu ya. Jadi perhatikan dulu untuk si BRMS, tunggu di kisaran support yang di 100, mau kisaran buy antara 100 sampai 105 masih boleh buy, tapi teman-teman perhatikan kalau dia tidak ngebreak 113 maka jual dulu di bawah itu ya. Tapi kalau dia masih break di atas 113 tunggu posisinya, patokannya di 113 dia mau ngebreak atau enggak gitu kan. Berikutnya ada Friend kemarin mulai konsolidasi ya kalau saya lihat ya, dia turunan ke 131 tapi masih posisi support ya. Mudah-mudahan sih dia masih bertahan di kisaran 130 di bawahnya gitu kan. Support 1 masih di 130 gitu kan untuk Friend. Tapi ada posisi support berikutnya di 128 untuk di MA5-nya ya. Ini 130 di 128 untuk support 2-nya 128 ya, MA5 gitu kan. Ini 128. Nah, kalau misalnya 128 maka arahnya 125 gitu kan. Di situ juga. Nah, dia bergerak cukup lumayan ya di situ 125 dan resist masih di kisaran 140. Dia akan mencoba ngebreakin ke 140 tapi masih belum berhasil. Kemarin juga mencoba break 137 turun kembali gitu kan. Jadi perhatikan Friend support 130, 128 dan 125, diperhatikan yang ada di situ ya. Itu oke. Berikutnya ada BEX. BEX dia kemarin naikkan lagi ya, tertinggi sih 96 tapi tutup di 95. Perhatikan teman-teman untuk BEX ini, yang penting patokannya teman-teman ada support sekarang ini di 93 masih ya.
support 193 ya untuk BEX ini, dan support 2-nya ada di 91 ya. Support 2-nya di 91 di MA25-nya dia. Nah, dia patokannya dia mau lewatin ini enggak apa 100-nya enggak, intinya gitu ya. Walaupun emang ada resist di 97 posisinya BEX ini. Resist 197 kemarin sih masih belum bisa diberikin, dia cuma sampai 96 turun kembali ya. Untuk hari ini perhatikan juga ada 97 resistnya. Kalau resist 97 ini berhasil diberikin, arahnya ke 100. Perhatikan di 100. Kalau dia 100 berani break, berani lewatin gitu kan, berani lewatin MA 200, maka ada kemungkinan dia kembali naik ke arah antara 110 sampai 112 ya, di situ resist kembalinya gitu kan, resist berikutnya gitu. Untuk resist sekarang 97 perhatikan, dan 100 ya. Resist 2-nya di 100 ya. Di situ untuk BEX. Berikutnya ada JSKY. Nah, JSKY ini pun kemarin tutup di 120 ya, tapi lumayan sebenarnya kalau teman-teman ikutin polanya ya. Kita beli di 178, jual 182, itu bolak-balik aja lumayan loh, 2%, 2%, 2%, berapa kali. Kemarin juga intinya saya ikutin gitu kan, beli 178, jual 182, beli 178, jual 183. Berapa kali saya bolak-balik karena masih range-nya dia masih konsolidasi, tapi tetap harus ikutin gitu loh. Kalau dia break 185, 186, maka arahnya dia akan kembali ke 200. Perhatikan di situ. Jadi jangan sampai hilang barang. Nah, Anda beli ini supportnya ini antara 177 kan intinya. 176 MA support di support 176 sorry ya. Support 176 di MA 10 gitu kan. Nah, resistnya di 182 gitu kan. Resist 182 gitu kan. Nah, jadi lumayan ada 1,5%, 2% kalau teman-teman ikutin gitu kan. 3 titik dari kita beli gitu kan, itu kan udah lumayan gitu kan, 2%-an ada lah gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman mau trading ya silakan itu di kisaran itu gitu kan. Berikutnya ada BFIN, BFI Finance gitu kan. Kemarin tutup di kisaran 960, masih di atas MA5-nya dia. Nah, posisinya MA5-nya 950. Jadi support satunya untuk ini ada di 950 ya. 950. Untuk resistnya masih di kisaran 1000 ya dia ya. Gitu kan, masih kisaran 1000. Tapi di sini masih berat dia untuk break ya, kemarin juga melihatnya gitu kan. Resist satunya ada di 1000 ya. Kalau 1000 berani diberikin dia untuk lanjut, maka arahnya 1050 di situ ya. Berikutnya ada RBMS ya, kita lihat RBMS. RBMS ini pun posisinya yaitu mulai bergerak mau naik kalau saya lihat ya. Ini sudah mulai, dia kemarin tutup di 55. Perhatikan teman-teman, ada support di kisaran 54 dan 53 ya di situ ya. 54 dan 53. Untuk MA 200-nya ada di 52. Kalau dia mulai kembali naik, maka kemungkinan dia kalau target sih rumusnya bisa ke 100 ya. Tapi kita perhatikan aja dulu posisinya, ada support di posisi 54 MA 10-nya gitu kan. 54 di MA 10, apakah dia berhasil ditahan di atas MA 10? Nah, berikutnya ada di untuk sekarang ini 58 resist 1 ya. Resist 1 ada di 58 gitu kan untuk RBMS. Berikutnya ada MDIA nih. MDIA ini juga udah turun 2 hari ya. Selasa Rebo, Kamis berhasil ditahan di atas MA 10 dan tutup di posisi 65 di MA 5-nya dia gitu kan. Kemarin sempat menyentuh 69 gitu kan, tapi turun kembali ya si MDIA ini.
Perhatikan teman-teman, kalau dia masih bertahan di kisaran antara 63, ada support dia ini. Support 1 di 63 gitu kan. Dan resist masih di 69 ya. Resist satunya 69. Jadi perhatikan teman-teman di situ, jika dia break 70-nya maka arahnya ke 75 gitu kan ya. Itu teman-teman. Berikutnya ada SRTG ya. Saratoga. SRTG ini pun mulai ada konsolidasi dulu gitu kan. Teman-teman bisa di situ ada support 1 di 17.50 ya. Support 1 ada di 17.50 untuk SRTG Saratoga. Kemarin tutup di 17.90-an ya untuk Saratoga ya. 17.90 di bawah. Tertingginya sempat di posisi 19.05 ya. Di penutupan yang kemarinnya, sebelumnya juga di 18.80 naik 19.10 tapi nggak berhasil gitu kan, tutup 18.80. Begitu juga ini 19.05 mencoba break tapi turun kembali ke 17.90 ya. Support pertama di 17.50 dan support EMA 10-nya ada di 16.90 ya, support 2-nya gitu kan itu ya. Support 2 di 16.90. Resistnya masih di kisaran resistnya di kisaran 19 ya. Resist 1 di 19.05. Perhatikan kalau misalnya dia break lagi maka arahnya 2020 ya. Resist 2 di 2020 gitu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya ulas untuk hari ini tanggal 25 Juni 2021. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda sukses selalu dan cuan. Oke. Saya ingatkan juga untuk ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Jadi silakan, semua risiko ada di tangan Anda. Apa yang saya ulas, Anda coba cek kembali teknikernya, apakah ini bisa untuk diikutin atau tidak gitu kan. Itu terserah Anda. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.